Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera. Perkenalkan, saya Aminatul Zahro dengan NPM 24106310504144 dari kelas 3B, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Baik, di video ini saya akan menjelaskan hasil analisis saya terhadap data ketenagakerjaan yang ada di Kabupaten Karawang, dengan judul analisis saya yaitu analisis klasifikasi kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Karawang pada tahun 2022 sampai dengan 2024 menggunakan metode Key-Means Clustering. Baik, yang pertama kita siapkan data asli. Nah, kode ini berfungsi untuk mendefinisikan data dasar yang mendekati angka BPS Karawang pada tahun 2022 sampai dengan 2024 yang terdiri dari angkatan kerja, pekerja, dan tingkat pengangguran terbuka atau TPT. Baik, setelah itu kita run dan kita bisa lihat bahwa TPT resmi dari BPS Karawang menunjukkan tren menurun dari 9,87% menjadi 8,04%. Nah, selanjutnya, karena kita ingin melihat pola secara umum dengan lebih banyak observasi, kita harus membuat 50 data sintesis dengan menggunakan kode yang ini. Nah, kode ini berfungsi untuk menghasilkan 50 data baru secara acak yang polanya tetap mengikuti data BPS resmi tadi. Kemudian setelah itu kita run. Dan ini adalah cuplikan dari 50 data sintesis yang akan menjadi input utama untuk clusteringnya. Nah, selanjutnya kita memuat beberapa library R penting. Nah, kode ini itu berfungsi untuk mengaktifkan paket-paket yang diperlukan seperti library faktor ekstra dan cluster untuk clustering dan visualisasinya, serta yang library ggplot2 itu untuk plotting grafiknya. Selanjutnya langkah yang pertama itu mencari jumlah kelompok atau K terbaik. Kita gunakan metode elbow. Nah, kode ini itu berfungsi untuk menghitung dan memplot total within sum of square atau bisa disingkat WSS untuk berbagai nilai K. Nah, kita cari titik siku atau belok pada grafik yang jelas terjadi pada K-nya itu sama dengan 4. Selanjutnya, ini output dari kode tadi. Pada output ini, titik belok di K sama dengan 4 itu menunjukkan bahwa penambahan klaster setelahnya tidak lagi memberikan banyak manfaat pengelompokan. Selanjutnya kita masuk ke kode ini. Nah, kode ini berfungsi untuk menjalankan algoritma K-Means Clustering pada data kita. Nah, dengan jumlah kelompok final yang kita pilih yaitu K-nya sama dengan 4. Selanjutnya, kita masuk ke kode aggregate. Selanjutnya, kita masuk ke kode ini. Nah, sebelum melihat plot, kita lihat karakteristiknya. Kode ini itu berfungsi untuk menghitung rata-rata dari ketiga variabel, yaitu angkatan kerja, pekerja, dan TPT. Di setiap klasternya yaitu 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini kunci dari interpretasinya. Selanjutnya, kita run dan akan muncul output seperti ini. Kita fokus pada TPT-nya. Klaster 1 adalah kelompok optimal karena memiliki TPT paling rendah, yaitu 8,19%. Sebaliknya, klaster 3 adalah kelompok kritis karena TPT-nya paling tinggi, yaitu 9,00%. Dan jumlah pekerja paling rendah. Nah, langkah kedua adalah menguji dengan metode siluet. Kode ini berfungsi untuk menghitung dan memplot average silhouette width yang mengukur kualitas pemisahan klaster. Setelah kita run, akan muncul grafik dari siluet tadi, kode siluet tadi. Itu menunjukkan nilai tertinggi juga ada pada K-nya sama dengan 4. Nah, dengan nilainya yaitu 0,40.
maka kedua metode itu sepakat. Nah, visual ini memperkuat bahwa data 50 observasi memang terbagi menjadi 4 kelompok dengan karakteristik yang unik. Kesimpulannya, analisis K-means ini berhasil memetakan 4 pola kondisi ketenagakerjaan dengan implikasi kebijakannya harus memprioritaskan intervensi cepat pada klaster 3 dan kebijakan jangka panjang seperti pelatihan vokasi harus difokuskan untuk mengatasi mismatch di klaster 4. Baik, demikianlah hasil analisis K-means clustering yang mengklasifikasikan kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Karawang menjadi 4 kelompok. Nah, temuan ini menegaskan pentingnya prioritas intervensi pada klaster 3 yang TPT-nya paling tinggi dan perlunya solusi untuk mengatasi mismatch di klaster 4. Saya berharap analisis ini dapat memberikan kontribusi nyata sebagai dasar bagi perencanaan dan kebijakan pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten Karawang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai poster. Di sini di atas ada judul yaitu Analisis Ketenagakerjaan Kabupaten Karawang dari tahun 2021 hingga 2024 menggunakan metode K-means clustering. Nah, sebelah kiri atas itu ada latar belakang. Secara keseluruhan atau secara garis besar, ketenagakerjaan merupakan indikator utama pembangunan ekonomi Kabupaten Karawang dan perlu adanya pengelompokan ketenagakerjaan berdasarkan angkatan kerja, pekerja, tingkat pengangguran terbuka atau TPT untuk memahami pola yang berbeda dan merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Ada tujuan, di sini saya mencantumkan 3 tujuan. Yang pertama, mengidentifikasi jumlah klaster atau kelompok. Yang kedua, melakukan segmentasi. Yang ketiga, menganalisis karakteristik rata-rata dari setiap klaster yang terbentuk. Nah, selanjutnya ada metode penelitian. Di sini saya menggunakan kuantitatif deskriptif dengan 50 data sintesis yang berpola dari data BPS Karawang pada tahun 2022 sampai dengan 2024 dan menggunakan K-means clustering atau unsupervised learning dengan metode elbow atau WSS dan silhouette. Nah, dari hasil penelitiannya saya menjumlahkan kelompok. Nah, hasil penelitiannya jumlah kelompok optimalnya 4 klaster. Dengan klaster 1 itu TPT terendah dengan nilai 8,19%, klaster 3-nya TPT tertinggi dengan nilai 9,00% atau prioritas intervensinya, dan klaster 4 itu angkatan kerja tertinggi yang menunjukkan mismatch TPT tingginya dengan nilai 8,87%. Dan klaster 2 ini kondisi TPT-nya menengah dengan nilai 8,67%. Dan di sini saya mengambil kata kuncinya yaitu dari K-means, WSS, silhouette, ketenagakerjaan, dan TPT. Selanjutnya di atas sebelah kiri itu ada beberapa gambar output dari kode yang sudah saya run di RStudio. Yang pertama ini ada ringkasan deskriptif dari hasil clustering pengelompokan atau K-means. Dan ada output dari elbow method, ada juga output dari silhouette, dan yang di bawahnya yang berwarna-warni, berwarna biru, merah, kuning, dan abu-abu, ini cluster plot data Karawang. Nah, kesimpulan dan implikasinya yaitu analisis berhasil mengklasifikasi kondisi pasar kerja ke dalam 4 kelompok berbeda dengan TPT tingkat pengangguran terbukanya sebagai faktor pembeda utama. Nah, implikasi kebijakannya yang pertama prioritas mendesak, yang kedua fokus strategis. Nah, untuk referensi saya mendapatkannya dari https karawang.kab.bps.go. Nah, untuk referensinya saya dapat dari https karawang.kab.bps.go.id. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.